Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan biarlah kita suka memuji menyembah Tuhan. Renungan hari ini berjudul Aku Percaya Akan Kebangkitan Orang Mati. Kisah Rasul 24 ayat 18-23 berkata demikian. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun, biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Saudara-saudara, Paulus dihadapkan di pengadilan dan dia melakukan pembelaan di hadapan Felix, wali negeri Kaisaria. Saudara, Paulus menceritakan bahwa dia pergi ke bait Allah di Yerusalem, mentahirkan diri sesuai dengan adat orang Yahudi tanpa banyak orang dan tidak ada ribut-ribut. Saksi yang sebenarnya juga tidak ada di sini yang menuduh dia bikin keributan, menajiskan bait Allah. Yang menuduh itu tidak hadir, tapi yang sekarang hadir juga nggak tahu apa-apa, cuma katanya orang saja. Nah, kadang-kadang kita suka nuduh-nuduh orang kalau ditanya, kamu lihat? Enggak, katanya orang. Nah, ini sesuatu yang tidak betul sebetulnya, saudara. Lalu Paulus berkata, oke lah, kalaupun aku dituduh, mungkin karena satu-satunya ucapan yang aku sampaikan adalah, aku percaya akan kebangkitan orang mati. Apa yang dimaksudkannya? Dia percaya bahwa Yesus yang mati itu bangkit pada hari ketiga, bahkan kemudian naik ke sorga dan akan datang kembali sebagai hakim di atas segala hakim. Nah, orang Yahudi kan gak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Dia manusia biasa yang mati lalu ya udah selesai seperti yang lain. Tapi Paulus bilang tidak, Yesus itu bukan hanya mati tapi dia bangkit. Karena dia bangkit, aku percaya dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Dan kebangkitan Kristus juga adalah kebangkitan yang pertama yang akan diikuti oleh semua orang-orang percaya yang lain yang beriman kepada Kristus. Kalau mereka mati, mereka akan dibangkitkan. Sebab dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus 15 ayat 20. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya Kristus yang bangkit dari antara orang mati itu jadi contoh awal bahwa kita yang beriman kepada Kristus kalau mati kita akan dibangkitkan dan memiliki tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ini juga kemudian dicatat oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, saudara-saudara, Wahyu 20 ayat 4-5 juga mencatat akan ada dua kebangkitan. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang benar sebelum masa kerajaan 1000 tahun di bumi ini, yang kemudian semua orang benar ini akan masuk di sorga. Lalu kebangkitan kedua yaitu untuk orang-orang jahat, orang-orang tidak percaya setelah masa kerajaan 1000 tahun, dan orang-orang berdosa itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita beriman kepada Kristus, kita nggak usah takut. Karena sekalipun kita mati nanti dibangkitkan, masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh, betapa sukacitanya hidup kita. Karena itu kita harus hidup takut akan Tuhan. Sebab orang jahat, walaupun dia mati, belum selesai. Mati bukan lenyap. Mati akan dibangkitkan dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Tempat
belerang api dan penghukuman yang berat sampai selama-lamanya. Betapa mengerikannya akan hal itu. Nah, masa karena kepercayaan kepada kebangkitan orang mati aku ditahan? Saudara, dikatakan kemudian Felix tahu benar jalan Tuhan, lalu menangguhkan perkara sampai kepala pasukan Lisias itu datang melapor. Nah, ada kalimat yang agak mengherankan. Dari mana Felix tahu benar jalan Tuhan? Apakah dari Cornelius, seorang perwira Roma yang kemudian percaya kepada Yesus lalu dibaptis oleh Petrus? Ataukah dari penjelasan penjelasan Paulus yang dia dengar langsung pada hari itu? Ataukah dia sudah mencari tahu sebelumnya dari orang-orang yang lain tentang apa sih ajaran Kristen itu? Apakah dia ini simpatisan? Kita tidak terlalu jelas tentang hal itu. Tetapi kalau kita lihat ayat berikutnya di ayat 26, Felix ini berharap Paulus akan memberikan uang kepadanya. Oh, rupanya ujung-ujungnya mau duit nih orang, saudara. Jadi kelihatannya dia lakukan pengadilan supaya dia sendiri mendapatkan keuntungan secara pribadi. Tapi saya pikir-pikir ya, ini juga terjadi di zaman modern ini. Saudara, kadang-kadang pengadilan diulur-ulur supaya kedua belah pihak itu bisa memberikan uang suap yang sebetulnya diharamkan. Tapi itulah manusia yang hidup pada akhir zaman. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Oh, ini sesuatu yang membuat kita prihatin. Di tempat pengadilan, yang ada hanyalah ketidakadilan. Ini pun bisa terjadi di Indonesia. Karena sila kelima dari Pancasila yang kita percaya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi di tempat di mana didengungkan keadilan, ketidakadilan itu subur terjadi di mana-mana. Saudara-saudara, hanya Tuhan yang benar, hanya Tuhan yang adil. Karena itu mari kita hidup takut akan Dia. Dan akibatnya Felix menahan Paulus dengan tahanan ringan. Karena sahabat-sahabat Paulus diizinkan melayani Paulus. Dari sini kita tetap belajar satu hal. Di tengah kesulitan, Tuhan masih memberikan kelegaan, kemurahan kepada orang percaya. Ya, mungkin ada hal-hal yang kurang nyaman dalam hidup kita, tapi percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu akan memberikan kelegaan kepada kita. Yang penting penekanan saya hari ini adalah saudara harus benar-benar beriman kepada Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ada kebangkitan orang mati. Alkitab tadi menyatakan kalau Yesus datang untuk kali kedua, orang yang masih hidup pada waktu itu tidak akan mati. Kita akan berkata, hai maut di mana sengatmu, hai maut di mana kemenanganmu. Tapi orang yang mati akan dibangkitkan, mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Bisa menghilang, bisa muncul, bisa makan tapi tidak harus makan. Bisa pindah cepat, bisa masuk ke ruangan yang tertutup. Tidak punya keterbatasan-keterbatasan seperti darah dan daging ini. Dan itulah tubuh yang Tuhan akan berikan kepada kita, bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh bersyukur, karena di dalam Yesus ada perkara dahsyat yang kita akan terima. Mari kita berdoa supaya kita sungguh beriman kepada Tuhan. Bapa, jadikan kami orang yang sungguh percaya kepada Yesus. Bahkan melampaui kehidupan ini. Ada kehidupan yang lain di mana Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan kepada kami. Tuhan, orang jahat akan mati dan kemudian dihukum. Tapi orang benar setelah mati akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Biar hidup kami selalu mengutamakan Engkau, Raja segala raja. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.